Salam sejahtera, terima kasih untuk kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Dinda Simangunsong dengan NIM A1J223038. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mengenai ekspresi trauma dan ingatan dalam puisi penyair reformasi, kajian psikoanalisis Sigmund Freud. Yang menjadi bab pertama, latar belakang atau pendahuluan. Perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia pada tahun 1998 menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Penelitian dalam sastra memiliki peran penting karena membuka pemahaman yang lebih dalam terhadap nilai-nilai budaya, sejarah, dan kemanusiaan yang terkandung dalam karya sastra. Salah satu bentuk ekspresi paling signifikan dalam era tersebut adalah puisi. Puisi menjadi media yang digunakan oleh banyak penyair untuk menyuarakan kemarahan, rasa kehilangan, kesedihan, bahkan ketakutan yang terpendam. Puisi dipilih dalam penelitian ini karena ia merupakan bentuk karya sastra yang paling padat, instan, dan emosional dalam menyampaikan pengalaman batin manusia. Dalam konteks reformasi tahun 1988, saat masyarakat Indonesia mengalami gejolak politik, kekerasan negara, dan trauma sosial, puisi menjadi medium yang efektif untuk mengekspresikan luka-luka psikologis yang tidak selalu bisa diucapkan secara langsung. Keunikan puisi terdetik pada kemampuannya menyampaikan makna ganda secara emosional dan bahasa yang bersifat padat namun penuh resonansi psikologis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penyair reformasi menggambarkan perasaan trauma dan ingatan dalam puisi-puisi mereka. Yang kedua, apa saja simbol-simbol atau kata-kata yang menunjukkan adanya trauma atau kenangan masa lalu dalam puisi tersebut. Ketiga, bagaimana teori psikoanalisis Sigmund Freud dapat membantu menjelaskan makna-makna tersembunyi dalam puisi-puisi tersebut. Yang terakhir, apakah puisi dapat menjadi sarana penyembuhan atau pelampiasan emosi bagi penyair yang mengalami trauma. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yang dimana yang pertama menjelaskan bagaimana penyair reformasi menggambarkan trauma dan ingatan dalam puisi-puisi mereka. Kedua, mengidentifikasikan simbol, kata-kata, dan unsur sastra yang menunjukkan adanya trauma dan kenangan masa lalu. Ketiga, menganalisis puisi-puisi tersebut dengan menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Yang keempat, menjelaskan peran puisi sebagai media pelampiasan emosi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu psikoanalisis sastra, khususnya pendekatan psikoanalisis Freud dan kajian puisi. Kedua, menambah wawasan dalam memahami simbolisme, trauma, dan ingatan dalam karya sastra Indonesia modern. Ketiga, menjadi referensi kajian interdisipliner antara sastra dan psikoanalisis, trauma, dan konteks sejarah politik di Indonesia. Yang manfaat praktisnya, membantu pembaca memahami bahwa puisi dapat menjadi sarana ekspresi emosional dan penyembuhan batin. Kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi puisi sebagai cerminan kondisi psikis dalam sejarah kolektif. Ketiga, menjadi bahan ajar atau rujukan dalam pembelajaran sastra, psikoanalogi, atau kajian budaya dan lingkungan akademik. Selanjutnya ada kajian pustaka di bab 2, yang dimana yang pertama, landasan teori psikoanalisis adalah pendekatan psikologis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang banyak digunakan dalam analisis sastra untuk mengungkap makna tersembunyi dalam karya seni. Freud juga menyatakan bahwa simbol dalam mimpi dan seni adalah jalan masuk menuju pemahaman konflik batin. Puisi dalam hal ini diposisikan sebagai mimpi yang sadar, ruang di mana trauma dan ingatan yang ditekankan dimunculkan secara simbolik. Teori trauma dalam sastra berkembang dalam pemikiran Freud dan diperluas oleh tokoh-tokoh seperti Katie Kraut dan Jeffrey Alexander. Kraut 1996 menekankan bahwa trauma bukanlah sekedar pengalaman masa lalu, melainkan pengalaman yang tidak selesai diproses secara mental dan terus mengganggu masa kini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud yang berfokus pada pengungkapan aspek-aspek psikologis dalam manusia melalui simbol-simbol dan struktur bahasa dalam karya sastra. Penerapan pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud dan menganalisis puisi-puisi penyair reformasi menunjukkan bahwa karya-karya tersebut bukan hanya sekadar bentuk kritik sosial politik, melainkan juga merupakan ekspresi mendalam dalam konflik psikoanalis yang bersumber pada pengalaman traumatis baik personal maupun kolektif.
Sebagai contoh, puisi-puisi Wizi Tukul tidak hanya menyuarakan perlawanan terhadap ketidaksamaan negara, tetapi juga menampilkan kegelisahan psikis yang terwujud melalui pengulangan diksi seperti takut, hilang, dan diam yang dapat ditafsirkan sebagai bagian dari rapture completion, yakni kecenderungan untuk secara tidak sadar mengulang-ulang pengalaman traumatik. Konsep sublimasi juga sangat relevan dan dalam konteks ini Freud menyatakan bahwa seni adalah bentuk pelampiasan energi psikis yang ditekankan dalam bentuk ekstensi yang diterima secara sosial. Selanjutnya ada penelitian relevan atau terdahulu. Yang pertama, Aryani yang mengungkapkan bahwa trauma kolektif dalam puisi pasca reformasi menggunakan pendekatan psikoanalogi sosial yang mengungkapkan trauma sejarah yang muncul dalam puisi-puisi Indonesia. Yang kedua, Sutomo, kajian psikoanalitik terhadap puisi Afrizal Malna. Yang ketiga, Lestari, representasi ingatan kolektif dalam karya sastra informasi. Yang keempat, Rahmawati, puisi sebagai katalis penyair reformasi. Di sini juga ada hasil dari peneliti terdahulu, yaitu yang pertama, Aryani menunjukkan bahwa puisi berperan sebagai media penyampaian penderitaan kolektif masyarakat Indonesia pasca reformasi. Trauma sosial dipresentasikan melalui metafora kekerasan. Yang kedua, Sutopo, puisi dibaca sebagai ekspresi psikologis yang terfragmentasi. Yang ketiga adalah Lestari, karya sastra berfungsi sebagai arsip memori. Yang keempat, Rahmawati, puisi berperan sebagai media penyembuh batin penyair. Kedua, perbandingan dengan penelitian ini, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana trauma dan ingatan bawah sadar diekspresi melalui puisi penyair reformasi. Hasil penelitian yang diharapkan, yang pertama, puisi reformasi mengandung struktur simbolik yang mencerminkan representasi bawah sadar. Yang kedua, unsur pengulangan metafora, kehancuran, dan penyampaian sintaksis merupakan ekspresi trauma batin. Ketiga, pendekatan Freud efektif dan menggunakan konflik internal mekanisme pertahanan diri. Selanjutnya ada perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Yang pertama ada pendekatan teori, yang kedua objek analisis, ketiga kedalaman analisis psikis, yang keempat ada fungsi puisi, dan yang selanjutnya tujuan utama. Selanjutnya ada teknik yang digunakan. Teknik ini digunakan dalam penelitian adalah analisis isi kualitatif. Teknik dalam pengumpulan datanya adalah menggunakan penelitian bersifat dokumentasi karena data utama berupa teks, dan teks ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya ada jenis penelitian, data dan sumber data. Yang pertama ada data penelitian. Data penelitiannya berupa teks reformasi. Sumber datanya sumber data primer, teks puisi karya reformasi. Wizi Tukul, sumber puisi ini diambil dari buku antologi puisi. Yang terakhir ada teknik pengumpulan data, di mana cara teknik pengumpulan data ini merupakan prosedur sistematik yang dilakukan oleh peneliti memperoleh data yang relevan dalam rangka menjawab rumusan masalah. Yang terakhir adalah teknik analisis data, ekspresi trauma dan ingatan puisi penyair reformasi. Kajian psikoanalisis Sigmund Freud menggunakan pendekatan psikoanalisis sastra. Freud menganalisis puisi-puisi yang merefleksi trauma dan ingatan bawah sadar. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan presentasi ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf.